Kita ingin transportasi massal di IKN itu berbasis energi hijau. Dan tadi ART, autonomous rapid transitnya itu listrik. Itu yang kita harapkan nanti bisa digunakan di IKN. Selain murah, itu energinya energi hijau. Apakah sudah bisa digunakan nanti tanggal 17 Agustus, Pak? Ya tadi digunakan. Bisa berarti. Jadi kalau kita pakai ART ini memang harus jalan itu harus lebar. Dan jalan di IKN memang sudah didesain lebar. Jadi memang cukup untuk itu. Kota-kota lain di Indonesia saya kira semuanya sekarang ini memerlukan transportasi massal yang berbasis energi hijau. Kota-kota seperti Surabaya, kemudian Makassar, Medan, Bandung, saya kira sudah memerlukan transportasi massal seperti ini. Kalau kita pengen, ini kan harganya kira-kira 70-an miliar satu unit ya, satu unit rangkaian kira-kira 70. Nah, kalau kita mau membangun MRT itu per kilonya 2,3 triliun. Kalau kita mau membangun LRT itu kurang lebih 700 miliar per kilometer. Bedanya di situ. Ini tidak berbasis rel, jadi lebih murah, nggak bangun infrastruktur dasarnya, ada memakai jalan yang ada. Problemnya sekarang ini memang hampir di semua kota jalannya kurang lebar, yaitu masalahnya. Jadi tidak semua kota bisa memakai ART ini. Ya. Untuk training center sendiri ini Pak akan digunakan tim mana gitu Pak? Karena kan Kodelet udah siap lapangan ini. Akan digunakan untuk timnas mungkin? Ini saya kemarin menanyakan ke Ketua PSSI, September akan dipakai. Karena ini sudah jadi 2,5 lapangan. Lapangan sintetis, rumput asli, dan juga lapangan yang setengah lapangan yang dipakai untuk teknis. Saya kira 2,5 lapangan ini lebih dari cukup. Meskipun nanti rencananya ada 8 lapangan. Ini ada yang dari PSSI, dari FIFA, dari AFC. Jadi banyak sumbangan. Bagus. Artinya timnas siap Pak? Timnas siap pakai September. Bapak, izin Bapak, Karena untuk nginepnya juga sudah siap. Pak, terkait dengan Partai Golkar sebagai partai pengusung Bapak, Pak. Apa? Partai Golkar, partai pengusung Bapak. Apakah mundurnya Pak Erlangga ini sudah mungkin dibicarakan dengan Bapak gitu Pak? Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini di sini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Jangan kasih, Pak. Saya mencampuri internal partai. Artinya penilaian orang ketika mengaitkan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga untuk keluar, ada cawe-cawe itu Bapak bantah ya Pak ya? Bapak seperti apa? Tidak ada. Beberapa Cukup ya? masyarakat di IKN masih merasa mengeluh tentang air, kebisingan, dan polusi Pak. Bagaimana pembangunan IKN supaya inklusif melibatkan masyarakat lokal? Ya kita ini kan selalu mengajak bicara partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan. Tapi memang yang namanya bangun itu kalau nggak ada suara tang-teng nggak bangun. Ya. Ya, terima kasih Pak. Reshuffle lagi Pak. Reshuffle lagi Pak. Ada? Isu reshuffle lagi. Ya kalau diperlukan. Jadi sudah ada keperluan. Kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan. Saya masih punya hak prerogatif itu. Saat ini diperlukan nggak Pak?
Pak, Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Bonus Olimpiade, Pak. Enggak, Golkar enggak lah. Bonus Olimpiade. Ya, jelas akan diberikan bonus baik yang telah meraih medali emas maupun medali perunggu. Ya. Semuanya Kisarannya sudah ada Pak? Kisarannya begitu? emasnya kalau dulu kan berapa 5,5 ya ini 6. Terima kasih, Terima Pak. kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Menko, apakah posisinya masih aman, Pak? Pak Erlangga? Jadi Pak Erlangga posisinya masih aman atau tidak setelah tidak jadi ketum Kalau Golkar? di bawah kabinet Indonesia Maju saya kira nggak ada masalah.